palestino para pedir el fin de ese genocidio planificado que está llevando a cabo el Estado de Israel sobre la Franja de Gaza. Pensamos que es urgente que la comunidad internacional se movilice y por eso le hemos pedido a nuestro socio de gobierno, el Partido Socialista, que llevemos ante la Corte Penal Internacional a Netanyahu, un criminal de guerra que está cometiendo crímenes de guerra en Palestina.
الشاهد ديالي أم الشاهد ديالي يا ريت أمي بدالي يا ريت أمي بدالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بوحدتنا الإسلامية أو بعروبتنا أو بإسلامنا أو بمذاهبنا، إحنا اليوم نحتفل بأن اليوم العدو الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء وضرب المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية عن المقاومة بكل فصائل أوجه. ما د عربو څخه غوښتنه ده چې زموږ عجمو لپاره د فلسطین فرهنګ ته لاره پرانیزي.人たちが大きな声を上げ続けることによって、ぜひみんなで力を合わせて頑張っていきましょう。Pemoto nasisita na magkakatano United Nations sa kanungan Sanduka Muslim Pinenyo, Sanduka Muslim Pinenyo,
Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, dan salam opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi. Sobat opsi, edisi spesial hari ini, opsi akan membahas tentang satu peristiwa besar yang saat ini menjadi perhatian dunia. Di persoalan di Palestina, pertempuran yang tidak pernah berhenti dan akhir-akhir ini bergejolak lagi antara Israel dan pejuang-pejuang Palestina, yang terutama terakhir ini di Gaza. Biasanya saya hadir tidak dalam kostum seperti ini, tapi karena ini memang edisi spesial, kami ingin menunjukkan simpati kami, empati kami terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini harus berjuang mati-matian, berjibaku melawan tentara-tentara Israel yang telah melakukan perbuatan-perbuatan keji dengan menembaki, membunuh warga sipil, perempuan dan anak mereka sudah tidak peduli lagi. Sebuah peristiwa yang sebenarnya harus segera dihentikan oleh PBB, karena ini sudah melanggar hak asasi manusia, bahkan cenderung bisa dikatakan ini mengarah kepada pelanggaran HAM berat, genosida. Tercatat sudah lebih dari 3.000-an korban di Palestina akibat serangan dari Israel ini. Sesuatu yang sebenarnya mengherankan kalau di era modern ini justru itu terjadi. Sobat opsi, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Ahmad Salis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, hari ini bisa bertemu kita untuk berbincang-bincang tentang Palestina. Ustadz, saya sengaja ingin mengundang Ustadz untuk menjadi narasumber di sini ya, karena kita melihat meskipun situasi di Palestina itu sudah sedemikian rupa dan fakta menunjukkan tentang kebiadaban Israel seperti itu, korban Palestina sedemikian banyak, seluruh penjuru dunia ini sebenarnya sudah menginginkan terjadinya gencatan senjata, terutama melihat kebengisan Israel yang seperti itu. Dan pembelaan terhadap Palestina juga makin meluas. Tetapi tetap ada sebagian dari negara-negara yang membela Israel, tidak menganggap ini sesuatu yang harus menjadi sorotan dunia dan kemudian harus segera dihentikan. Bahkan PBB pun seperti tidak percaya. Gimana dalam pandangan Ustadz Salis berkaitan dengan hal ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita coba lihat ke belakang lebih dulu ya. Ya. Jadi bagaimana Israel itu tahu-tahu muncul sebagai sebuah negara, memproklamirkan diri sebagai sebuah negara. Ya. Padahal yang kita tahu dulu kan nggak ada itu ya, negara Israel itu nggak ada. Ya, yang ada itu adalah
bagian negara yang dibagi-bagi oleh itu perjanjian Sykes-Picot gitu ya. Itu tahun 1917 itu oleh negara-negara pemenang perang dunia pertama itu ya. Nah, itu ada negara Palestina namanya. Yang itu dalam pengelolaan Inggris sebagai pemenang, salah satu pemenang perang dunia pertama dulu. Nah, dalam hal ini waktu itu Israel belum punya kepentingan sebetulnya, ya. Tapi jauh sebelum itu sebetulnya mereka sudah punya program, punya rencana, pengen membuat sebuah negara, dan itu pernah diajukan kepada Khalifah Islam yang terakhir, ya, yaitu Sultan Hamid II di Turki Utsmani sana. Ya. Dia meminta sebidang tanah untuk dihuni oleh orang-orang Israel yang tersebar di seluruh dunia. Ya. Kalau kita mau memulainya dari situ, asalnya di situ. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara tentang Bani Israel yang dalam tanda kutip ya, Bani Israel yang murtad ini ya. Ya. Jadi kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita bicara tentang Israel ini adalah Nabi Yakub ya, nama lain Nabi Yakub. Artinya Bani Israel adalah putra-putra Nabi Yakub, begitu ya. Dan sebelum terjadinya pemurtatan orang-orang Bani Israel yang murtad itu, Bani Israel itu semuanya beragama Muslim, beragama Islam, gitu ya. Nah, sampai kemudian terpecah pada saat meninggalnya, wafatnya Nabi Sulaiman, itu muncullah agama baru yang namanya agama Yahudi itu. Nah, ini juga pecahan dari Bani Israel. Artinya apa? Masih ada sebetulnya Bani Israel yang tetap beragama Islam waktu itu. Tapi ini Bani Israel yang keluar dari tataran ajaran Islam itu. Dia murtad, yang mendirikan agama baru. Yang Yahudi itu tadi. Yang Yahudi ini, ya. Yang Yahudi ini. Nah, sedangkan yang Bani Israel yang Muslim bagaimana? Yang mengikuti nabi-nabi setelahnya. Setelah Nabi Musa nggak ada, muncul nabi baru lagi, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, begitu ya. Kemudian ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu mereka yang Muslim, yang mukmin tetap ikut situ, gitu. Ya, tetap ikut situ. Nah, sedangkan yang murtad ini dia mendirikan agama baru yang namanya Yahudi itu. Nah, ternyata memang dalam perkembangannya justru yang orang-orang beriman ini semakin mengecil. Ya, jumlahnya semakin mengecil, posisinya semakin mengecil gitu. Sebentar, Ustaz Saleh. Tadi benar menyebut bahwa Israel itu nggak ada di dalam catatan sebagai sebuah negara. Berarti mereka itu hanya bangsa tapi nggak punya negara gitu ya? Apa ya istilahnya, kayak kaum ya, kaum suku ya, kayak kabilah gitu ya. Kabilah. Ini turunan dari Nabi Yakub itu yang menyebut dirinya Bani Israel, dan memang katanya sih ini ya dalam tanda kutip ya, saya nggak tahu kejelasannya, tapi ini informasinya begitu, mereka menjaga galur murninya mereka. Makanya dilarang orang-orang Bani Israel ini menikah dengan orang di luar mereka gitu, supaya terjaga itu keturunannya galur murni, gitu. Ya. Cuma mereka nggak punya negara, nggak punya state gitu dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Kenapa begitu? Kalau kita mundur lagi ke belakang, itu zamannya Nabi Musa, itu pernah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah perintah untuk masuk ke Palestina, itu diperintah sama Allah. Ba'id kulna dakhulu hadhil qaryata. Itu. Haitsu situm ragadan haitsu situma wala taqrabaha, bukan. Haitsu situm, masuklah kamu ke dalam satu negeri itu, yang negeri itu diberkahi sama Allah, dan kemudian masuklah kamu dengan rukuk. Di situ disebutkan dengan rukuk, ya, dengan sujud, dengan dengan menundukkan diri, ya, takut kepada Allah, begitu maksudnya. Tapi dalam cerita itu kemudian mereka ini nggak mau, malah ngomong sama Musa, masuklah kamu berdoa dengan Tuhanmu. Nanti kalau kamu sudah bisa mengusir penguasa-penguasa zalim di negeri Palestina itu, maka kami akan masuk ke sana. Nah, itulah semenjak itu kemudian mereka itu dikutuk oleh Allah. Ya, dikutuk oleh Allah selama 40. Nah, tidak dijelaskan 40 itu 40 tahun, 40 abad, 40 hari apa. Ya, 40 pokoknya.
diusir dari negeri itu. Sudah, mereka terusir, jadi orang terusir selama-lamanya gitu. Nah, makanya waktu itu kan mereka memang nggak punya negara gitu. Hidup di manapun jadi kejar-kejaran gitu, karena selalu bikin ulah gitu ya. Waktu itu di Jerman kan ada diceritakan sebagai Holocaust gitu ya, Holocaust orang-orang Bani Israel ini yang kemudian dibantai sama Nazi katanya begitu. Iya. Walau alam, tapi itu kebenarannya juga tidak ini ya, belum jelas juga ya. Karena ceritanya Bani Israel kan paling pintar membuat cerita-cerita yang dilebih-lebihkan begitu. Ya. Mungkin diputar balik juga. Begitu. Mungkin ada memang pembantannya ada, mungkin tapi tidak sedahsyat yang mereka ceritakan gitu. Iya. Jadi tadi bangsa Israel itu meminta untuk bisa mendirikan sebuah negara, meminta kepada Khalifah Islamiyah waktu itu, Khalifah Utsmaniyah, namanya Abdul Hamid II, Raja Sultan Hamid II, yang di Turki itu ya, yang di Turki, Turki dulu waktu itu namanya Ottoman ya, Ottoman, Ottoman itu. Nah itu yang waktu Perang Dunia Pertama setelah tahun 1917 ini Ottoman ini kan kalah perang. Nah, Sultan Hamid II ditangkap, kemudian negerinya yaitu kekhalifahan Islam itu dibagi-bagi. Nah itu dalam perjanjian Sykes-Picot itu orang Inggris yang membagi-bagi pemenang perang, bukan kekhalifahan itu sendiri. Bukan kekhalifahan, pemenang perang itu bagi-bagi negara, ada Syria, ada Yordania, ada Palestina, ada Mesir gitu kan. Dan bangsa Israel belum muncul waktu itu. Israel itu belum ada ya. Belum ada. Nah, dalam perjalanan itulah kemudian karena sebelumnya mendekati Khalifah Islam yang nggak bisa. Nah sekarang dia mendekati pemenang perang. Dalam hal ini adalah Inggris waktu itu ya. Didekati Inggris, kemudian sama Inggris dikasih tempat di situ. Oke, silakan kamu tinggal di sini, ini daerah kekuasaan saya, namanya begitu. Jajannya Inggris, Palestina itu. Pada waktu itu Palestina dijajah oleh Inggris. Kemudian Inggris memberi tempat bangsa Israel itu ke situ. Betul. Tapi tidak dengan jelas kemudian di situ menjadi negeri. Belum. Ya. Cuma disilakan tinggal di situ. Tapi kan dia menjadi warga negara kelas 2. Itu bukan negara jajahan, bukan warga negara jajahan, juga bukan warga negara penjajah gitu kan. Tapi dimanja sama Inggris gitu. Mungkin diperalat lah, mungkin pakai oleh Inggris diperalat untuk menghadapi orang-orang Palestina jajahan ya, orang-orang Arab jajahan itu. Iya. Nah, di sini mungkin sobat opsi ya, kalau kita melihat perkembangan yang terjadi sekarang, maka sesungguhnya kita bisa mengambil satu simpulan awal di sini bahwa terjadinya konflik itu bermula dari berakhirnya Perang Dunia ke-1, di mana kemudian Inggris yang pada waktu itu menjadi bagian dari pemenang perang membagi-bagi negara jajahannya itu dan membuat kebijakan bangsa Israel yang tidak punya negara ini kemudian ditempatkan di Palestina, sebuah negara bagian dari negara Islam pada zaman kekhalifahan Utsmaniyah waktu itu, kekhalifahan terakhir yang pernah ada di dalam Islam, tapi statusnya tetap tidak menjadi sebuah negeri sendiri. Oke, ini menjadi menarik Ustadz Sales. Lalu kemudian bagaimana mungkin tiba-tiba Israel itu memiliki pemerintahan sendiri di sana? Itu dimulai dari kapan dan bahkan sekarang sudah menjadi negara, ada presiden ya, ada ada perdana menteri dan seterusnya. Iya, gimana Ustaz? Jadi begini, itu setelah Perang Dunia Pertama, itu Turki masih hidup. Setelah kalah perang tahun 1917 itu, ya, Turki masih berdiri. Jadi kekhilafahan Turki itu masih ada, cuma daerah kekuasaannya berkurang. Gitu. Jadi Turki akhirnya dibatasi menjadi nasionalisme ya Turki sekarang itu.
Ya. Sedangkan yang di sana-sana di sebelah-sebelahnya yang dikuasai oleh Turki itu dipecah-pecah, diambil sebagian yang Syria itu oleh Prancis misalnya begitu ya. Yordania oleh siapa gitu. Dikelola oleh siapa? Nah, Palestina itu dikelola oleh Inggris. Ya, sampai tahun 1924 itu. Baru kemudian Turki itu kalah. Udah kalah total. Kalah total dan kemudian diambil alih oleh penguasa yang penguasa boneka. Nah, penguasa boneka orang-orang yang ditempatkan oleh para pemenang perang, ya, para pemenang perang ini dari negara-negara kapitalis itu. Nah, itu yang namanya Mustafa Kemal Atatürk. Gitu. Nah, gitu. Jadi sudah semenjak itu sudah pemerintahan Islam sudah nggak ada, udah nggak bisa mengontrol lagi, termasuk di negeri Turki itu sendiri. Udah deislamisasi. Apalagi tadi Palestina udah nggak ada campur tangan lagi. Nggak ada campur tangan lagi. Nah, kemudian berada di bawah penuh dikontrol sama Inggris. Nah, begitulah. Kemudian di saat yang semacam itulah kemudian orang-orang Israel ini, orang-orang Bani Israel ini, ya, keturunan Yahudi ini melaksanakan misinya yang sudah dibicarakan sebelumnya di Austria itu, ya. Mereka mengadakan konferensi Zionis internasional itu. Nah, dia mau mengadakan gerakan namanya Zionisme itu, kembali ke tanah Zion. Itu. Nah, pada saat sudah mendapatkan lampu hijau begitu itu, mereka panggil itu semua warganya untuk tersebar tersebar di seluruh dunia itu, banyak kan di Eropa ya, di Australia, di Polandia, di Rusia itu pada datang ke sana. Makanya kalau kita lihat itu namanya kan nama-nama ada bau-bau Rusia, Eropa ya. Ya, bau Eropa, ada yang bau Eropa Barat gitu kan. Ada yang bau Eropa Timur gitu namanya. Nah, itu mereka pada imigran ke sana. Semakin banyak. Akhirnya sama Inggris dikasih lah satu daerah gitu, satu bidang gitu. Nah, satu bidang daerah gitu. Nah, itu dibagi, ini miliknya orang-orang warga Zionis Yahudi itu, dan selebihnya itu adalah miliknya orang-orang bangsa Arab Palestina. Dan kecuali Yerusalem. Nah, Yerusalem itu menjadi daerah demarkasi yang tidak boleh dimiliki oleh keduanya. Nah, sedangkan Palestina waktu itu di bawah kontrol Yordania ketika kemerdekaannya. Ya. Tapi Palestina belum merdeka total karena dalam kontrol Yordania kan. Nah, dalam kontrol Yordania. Sedangkan Israel waktu itu dia juga bukan warga negara jajahan, juga bukan penjajah. Tapi ketika Palestina ditinggal oleh penjajahnya, ambil alih lah itu oleh Israel. Nah, pada tahun 1948 itu. Dengan perjanjian Balfour itu ya, orang Inggris, ya, Perdana Menteri Inggris yang membuat perjanjian bahwa Israel punya daerah otoritas yang dia bisa kelola sendiri itu. Nah, setelah itulah baru kemudian Israel terus mengembangkan kekuasaannya, mengusiri orang-orang Palestina dari rumahnya sendiri gitu. Dia memperluas wilayahnya. Betul, memperluas wilayahnya. Sampai akhirnya kemudian kalau nggak salah itu tahun berapa ya? Tahun 80-an kalau nggak salah itu ya. 80 atau 90 itu. Kemudian karena desakan dari PBB juga, karena bermasalah terus ya semenjak perang tahun 76 ya. Perang tahun 76 itu kenapa kok ada perang? Karena Israel mau mengangkangi Palestina itu satu sisi, padahal perjanjiannya kan Palestina dalam kontrol Yordania. Gitu. Nah, karena waktu itu Israel mau mengangkangi Palestina, maka kemudian negara-negara Arab sampai sampingnya itu tidak terima. Mereka menyerbu, gitu, menyerbu. Tapi ini landasannya menyerbunya itu karena royoan royoan tanah sebetulnya, royoan tanah Arab mau mengklaim gitu. Yang Mesir mau mengklaim daerah, bahkan Gaza sekarang itu mungkin ya. Terus kemudian yang Lebanon mau yang daerah utara, kemudian yang Syria daerah barat itu mau diklaim-klaim itu. Yang Yordania daerah barat itu yang tepi barat itu ya. Jadi tidak murni mau membantu Palestina lepas dari. Nah, itu makanya mereka nggak bersatu. Mereka perang sendiri-sendiri dengan Israel. Gitu. Sedangkan Israel didukung kuat oleh Amerika dan Inggris. Makanya sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Makanya ketika dia berperang ditawar oleh 5 negara itu pun Israel bisa memenangkan peperangan. Ya, walaupun sebenarnya dia kecil sekali ya. Justru bahkan tidak hanya memenangkan peperangan, bahkan beberapa daerah
dari negara-negara yang menyerang sebelumnya itu dicaplok sama Israel. Itu dataran tinggi Golan dari Lebanon itu dicaplok sama Israel. Kemudian Gurun Sinai, nah, itu dia caplok sama Israel. Akhirnya kan terusan Suez itu juga jadi milik Israel waktu itu, ya sebelum terjadi perjanjian damai. Nah, makanya sekarang ini negara-negara Arab di sebelah-sebelahnya Palestina itu tidak berkutik karena terjadi perjanjian-perjanjian tadi itu. Kan sudah tak kasihkan kembali tuh tanahmu yang dulu sudah tak rebut itu, sudah tak kembalikan lagi. Sudah, kamu jangan odeh-odeh lagi tentang Palestina. Jadi selama ini kenapa negara-negara Arab itu tidak tampak pembelaan terhadap Palestina itu karena ada perjanjian-perjanjian itu ya? Karena terikat itu. Dan sudah begitu lama pergantian kepemimpinan itu ya, pergantian kepemimpinan itu kemudian ideologinya semakin dilemahkan. Gitu. Sehingga sampai hari ini ya akhirnya kesannya tidak punya kepedulian untuk membantu orang-orang Palestina. Iya, gitu. Ya. Satu hal yang menarik, orang umum melihat sebenarnya Palestina itu selama ini yang banyak membela adalah Muslim. Ya. Orang-orang yang beragama Islam, negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tetapi orang juga tanda tanya, bukankah banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam? Tetapi yang betul-betul secara kenegaraan, secara resmi negara itu mendukung dan membantu Palestina untuk melawan Israel itu kok sedikit sekali, bahkan bisa dihitung dengan jari. Apakah karena terikat perjanjian tadi atau ada persoalan lain sebenarnya? Mengapa negara-negara itu tidak memiliki semangat untuk betul-betul membantu Palestina? Ini menjadi pertanyaan karena ini kan panjang, sejarah ini panjang sekali. Dan seringkali kemudian terjadi konflik bersenjata di antara Palestina dan Israel itu terus-menerus terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi di situ? Jadi begini, ini kalau kita bicara tentang pola alam itu apakah dipahami oleh agama lain apa tidak? Tapi sepertinya secara apa namanya? Secara logika umum itu semua sudah paham bahwa tanah Palestina khususnya yang lebih kecil lagi adalah Yerusalem, ya, lebih kecil lagi adalah Al-Aqsa. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan sebagai Al-Aqsa dan sekitarnya, itu adalah tanah yang diberkahi. Nah itu saya pikir dipahami oleh semua umat manusia, agamanya apapun itu. Itu ya. Karena itu dulu Allah pernah berjanji kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama kali tinggal di situ kan Nabi Ibrahim, ya, setelah dari hijrah dari Mesir ke Palestina itu. Dan Nabi Ibrahim ditempatkan oleh Allah di situ. Dia setelah bekerja, beramal soleh, setelah beribadah kepada Allah dengan baik, dan Nabi Ibrahim telah menyelesaikan tugas-tugasnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Ibrahim diangkat sebagai pemimpin umat di situ. Gitu. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun. Ya. Dan Allah, ingatlah ketika Allah mengangkat Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia. Ya, di situ setelah Ibrahim menyelesaikan semua tugas-tugasnya itu di situ. Qala inni jailu. Kemudian Allah berfirman, qala inni jailuka linnasi imaman, begitu ya. Kemudian Allah berfirman, aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh umat manusia. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, wa min dzurriyyati Allah, dan juga anak turunku ya Allah. Mintanya begitu. Kata Allah, dikatakan, ya anak turunmu termasuk, kecuali mereka-mereka yang zalim. Gitu. Nah sepertinya ini kan istilahnya itu apa ya? Motivasi batin ya, motivasi kebatinan. Yang itu pasti diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada
putranya Nabi Ishak. Itu yang ditempatkan di Palestina itu sama Nabi Ibrahim kan putranya yang namanya Nabi Ishak, itu putra keduanya. Sedangkan yang ditempatkan di Masjidil Haram itu adalah putranya yang bernama Nabi Ismail. Itu kan begitu. Dan cerita itu ternyata dipahami oleh semua cerita anak-anaknya, anak cucunya Nabi Ibrahim. Setelah itu bahkan mereka itu mengenal tentang Nabi Ismail itu, walaupun waktu itu alat komunikasi nggak ada ya. Jauhnya berapa kilometer itu dari sana. Tapi mereka paham betul cerita tentang Nabi Ismail di Mekah Al-Mukarramah itu, mereka yang di Palestina itu paham betul. Begitu. Nah, dari situlah kemudian negara-negara Barat di era milenial ini ya, di era tahun 1900-an itu mungkin punya pikiran terinspirasi dari kitab-kitab mereka ini juga. Gitu. Bahwa barang siapa yang bisa menguasai tanah Palestina, dia akan menguasai dunia. Nah, begitulah. Makanya kan itu ketemu dengan cita-citanya Bani Israel yang pengen punya sebuah negara. Gitu kan? Maka Amerika waktu itu yang merasa menjadi penguasa dunia, dia bisa membentuk PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan dia penguasanya di situ kan. Nah, untuk memantapkan kekuasaannya itu, maka dia harus ambil satu daerah yang bisa untuk mengatur stabilitas kekuasaannya sampai langgeng, sampai kapanpun juga. Dan dia ambil itu daerah itu adalah Palestina. Gitu. Menarik ini, menarik, melenggang kekuasaan. Apakah ini berarti memang itu akan dibuat arena konflik terus itu? Apa seperti itu kira? Ya, kalau kita melihat ya, kalau menuju ke arah konflik itu sebetulnya bukan ke situ arahnya, tapi itu adalah konsekuensi dari keinginannya untuk berkuasa. Nah, itu kan konsekuensi dari keinginan berkuasa itu pasti akan ada penentangan, ada feedbacknya dari orang yang mau dikuasai kan begitu kan ya. Nah, itu yang terjadi. Makanya akhirnya kesannya kayak sebuah konflik terus. Dan ini kita bisa lihat dari sejarah ya. Kalau hari ini mungkin Amerika sebagai penguasa dunia itu ya. Karena dia menguasai, menjadikan Israel itu sebagai proksinya di sana. Nah, itu kalau dulu itu diperebutkan oleh bangsa Romawi sama bangsa Persia, gitu. Makanya ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu diangkat oleh Allah menjadi nabi, itu kan Palestina dalam keadaan terjajah juga, dikuasai oleh bangsa Romawi. Nah, maka ketika masih masa kenabian Nabi Muhammad itu banyak cerita tentang negeri Palestina itu kepada para sahabatnya. Maka kita temukan banyak hadis-hadis cerita tentang itu. Kenapa begitu? Karena ternyata di hadis-hadis itu banyak sahabat-sahabat yang mempertanyakan tentang bagaimana sikap kami itu terhadap Palestina. Yang sekarang itu bukan milik kita, itu milik Romawi itu. Nah, di hadis-hadis itu ada satu hadis yang sangat terkenal itu. Nabi Muhammad mengatakan, kalau kamu nanti bagaimana sikap kamu terhadap Palestina itu adalah kamu datangin Palestina, sholatlah kamu di Masjidil Aqsa. Gitu. Nah, padahal waktu itu kan Palestina itu sedang dikuasai oleh Romawi gitu. Bagaimana kita bisa sholat di sana gitu kan? Itu sebetulnya bahasa halusnya. Nabi Muhammad ini sebagai seorang nabi nggak mungkin memerintahkan perang gitu, mendahului pun nggak mungkin gitu. Nah, dengan bahasa halus itu mengatakan begitu, bahwa kembali untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa itu, ya kita harus menguasai Masjidil Aqsa dulu. Nah, itu bahasa implisitnya kan begitu. Kita harus bersihkan dulu Masjidil Aqsa itu, harus kita bangun dulu masjidnya kan begitu. Nah, itu kenyataan itu terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Gitu kan? Akhirnya berhasil dikuasai, dibebaskan itu dari kekuasaan Romawi. Dan justru orang-orang yang dijajah waktu itu adalah pendeta-pendeta Nasrani, itu menyerahkan kunci Al-Aqsa itu kepada Umar bin Khattab. Maka terjadilah perjanjian namanya Wa'dul Umariyah itu. Perjanjian Umar itu dengan para pendeta yang ada di situ. Waktu itu Umar bin Khattab dipersilakan oleh pendeta Nasrani yang penguasa di Masjidil Aqsa itu, itu untuk sholat di gereja Nasrani. Tapi Umar bin Khattab menolak. Saya mau sholat aja di Masjid Al-Aqsa. Dia cari itu Masjid Al-Aqsa, nggak ada bangunannya, nggak ada. Hanya tinggal lantai-lantainya saja, itu sudah dihancurkan mereka. Jadi kalau Al-Aqsa ini dikuasai oleh yang selain Muslim, itu pasti hancur itu nanti masjid.
Dan berarti pada waktu itu kemudian dibangun oleh Umar bin Khattab. Baru dibangun itu, yang masjidnya bukan yang kubah kuning itu ya, bukan yang kubah kuning. Kalau yang sering ditampilkan kubah kuning kalau emas itu, bukan itu. Yang kubah yang aslinya Masjidil Aqsa itu adalah kubah sakar, kubah busem itu. Kubahnya warnanya perak gitu. Ya, perak busem gitu. Kayak tembaga hitam batu gitu, warna batu ya. Itu justru yang Masjidil Aqsa-nya yang benar itu, yang tempatnya Umar bin Khattab sholat pertama kali setelah membebaskan Al-Aqsa itu dari kekuasaan Romawi. Jadi bangunan yang sekarang berdiri sebagai Masjid Al-Aqsa itu dibangun oleh Umar bin Khattab. Itu berjalan selama 300 tahun ya kan, sampai tahun 1080 berapa gitu ya, 87 kalau 1087 Masehi. Itu baru kemudian Romawi menguasai lagi. Romawi menguasai lagi daerah situ terus sampai sekitar nggak sampai 100 tahun, sekitar 87 tahunan lah, sekitar 87 tahunan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan itu sampai tahun 1924 itu. Al-Aqsa itu aman-aman saja, damai-damai saja. Ketika di dalam pengelolaan kekuasaan Khalifahan Islamiyah. Baru kemudian menjadi rumit ketika dikuasai oleh Inggris dan kemudian diambil oleh Amerika. Ya, memasukkan Israel ke situ. Nah, pangkal masalahnya di situ. Oke. Ya, kalau dari situ kan kita bisa lihat bahwa ternyata pergumulan selama ini mereka agama-agama besar yang lainnya juga, agama-agama selain Muslim yang lainnya itu juga mengincar Palestina itu sebagai daerah yang dianggapnya akan bisa melanggengkan kekuasaannya. Selalu mengejar situ. Ya. Dan itu sampai hari ini magnet bagi dia untuk seakan-akan hari ini Amerika itu mewarisi kerajaan Romawi gitu. Itu yang juga ingin menguasai itu dengan menempatkan Israel itu di situ. Ya, berarti kalau kita kaji di sini ada kepentingan terutama adalah bagaimana tetap bisa menguasai wilayah itu. Betul. Amerika memang tidak secara langsung melakukan itu, tapi melalui proksinya Israel. Dan karena itu kemudian setiap ada pembahasan di PBB yang itu menyudutkan Israel, maka Amerika pasti membela. Bila perlu veto kalau. Dan pembelaannya bukan nggak cukup sampai di situ sebetulnya. Lobby-lobby termasuk kepada negara-negara di sekitar dan negara-negara Muslim di sekitarnya itu termasuk menempatkan penguasa-penguasa boneka di sekitar itu. Makanya kan yang bergerak mesti adalah masyarakatnya, masyarakat Muslimnya, bukan pemerintahnya. Kenapa? Karena pemerintahnya sudah pemerintah boneka ya, sudah mengikuti apa kata Amerika. Nah itulah. Betul, yang beberapa kali terjadi aksi bahkan di Amerika sendiri, Amerika tetap dengan kebijakannya itu, tetapi masyarakatnya, penduduknya yang melihat berkecamuknya perang di Palestina itu banyak yang tidak seiring dengan kebijakan pemerintah. Dia sudah melakukan pembinaan atas nama kemanusiaan. Gitu. Tapi Amerika tetap bersikukuh terhadap itu. Ustadz Sales, menarik sekali sebenarnya ini. Kalau mau dibahas lebih dalam bisa panjang. Satu hal ya, barangkali sebagai penutup untuk kali ini. Mungkin nanti satu episode lagi kita bisa lain waktu kita Insyaallah kita buat lagi gitu ya. Dalam konteks ini sebagai penutup, Ustadz Sales berikan dalam pandangan Ustadz Sales apa yang harus dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia, karena umat Islam sangat berkepentingan terhadap terutama Masjidil Aqsa, dan kita menginginkan Masjidil Aqsa itu tetap di bawah pengelolaan masyarakat Muslim tentu saja ya. Tapi persoalannya kan tidak semudah itu ya. Nah, bangsa-bangsa di dunia ini terutama umat Islam sebagian sudah memiliki giroh seperti itu. Di Indonesia sendiri luar biasa itu pembelaannya terhadap Palestina. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada aksi bela Palestina di Jakarta itu luar biasa.
sedemikian rupa menyampaikan pembelaan itu. Tetapi sepanjang ini, selama ini belum ada satu hal yang betul-betul signifikan membuat menyatukan bangsa atau umat Islam di dunia ini, kemudian membela Palestina dan bagaimana merebut itu secara penuh dan menguasainya kembali penuh oleh Palestina. Ini gimana menurut Pak? Ya, jadi gini termasuk juga pesan untuk seluruh kaum muslimin barangkali ya, bahwa Islam ini kan dasarnya kan cuma dua hal, ya, perintah Al-Quran dan perintah Sunnah Nabi. Dan Nabi juga mengatakan begitu. Aku tinggalkan kamu dua perkara, aku wariskan kepadamu dua perkara yang kalau kamu pegang ini maka kamu akan selamat itu di dunia, gitu. Yaitu Al-Quran dan Sunnahku, kata Nabi begitu. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah secara tegas, bahkan bukan sekedar implisit ya, sudah secara tegas dikeluarkan oleh Allah perintah untuk menjaga namanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu. Dalam satu ayat itu, Subhanalladzi asra bi'abadihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah begitu. Itu tanah yang aku berkahi supaya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang, supaya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, itu artinya perintah oleh Allah untuk menjaga dua tanah suci ini. Tanah suci ini diperintah untuk menjaga. Nah, kemudian bagaimana dengan perintah sunnah? Sunnah Nabi jelas sekali. Kata Nabi tadi itu, kalau kamu menjumpai Palestina itu bagaimana ya? Kamu sholatlah di sana di Masjidil Aqsa. Kalau kamu belum bisa sholat di Masjidil Aqsa, artinya ketika kondisi kita masih lemah, kita tidak bisa membebaskan sana Masjidil Aqsa, maka kata Nabi apa? Kirimkanlah minyak itu menerangi masjidnya itu. Itu ada maksudnya yang tinggi, simbol itu juga, simbol itu. Menerangi itu maksudnya bantu itu orang-orang yang berjuang di sana untuk bagaimana bisa membebaskan Masjidil Aqsa itu dari kungkungan penjajah. Karena selama dalam kungkungan penjajah, Masjidil Aqsa ini nggak akan pernah suci, pasti akan terkotori kesuciannya itu. Nah, begitu. Nah, dari landasan ini sebetulnya kaum muslimin itu bisa menyusun program-program kerja-kerjanya, amal-amalnya itu tidak ada lain kecuali apa? Kecuali memusatkan diri untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, itu yang semua kaum muslimin di seluruh dunia itu harus mengarah ke sana. Dan itu yang dipahami oleh mungkin sekarang sudah sebagian besar ya. Kalau dulu sebagian kecil masyarakat Palestina. Ya, sekarang karena sudah nampak perjuangan-perjuangan itu kemarin didukung oleh banyak masyarakat Palestina yang namanya Hamas itu. Ya, Hamas itu Harakah Mukawamah Al-Islamiyah, ya, yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin. Nah, itu sekarang mulai mendapat dukungan dari rakyat Palestina secara keseluruhan. Gitu. Untuk apa? Untuk berjuang mati-matian. Mereka sudah berprinsip, aku tidak akan meninggalkan ini walaupun aku harus mati di sini. Gitu. Kenapa? Karena ini amanah Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan Al-Aqsa, gitu, dari kekuasaan orang-orang kafir. Gitu. Nah, maka harusnya umat Islam seluruh dunia juga punya prinsip yang sama dengan Hamas ini. Gitu. Dan Palestina harus menjadi target untuk bisa direbut kembali. Gitu. Oke, Sobat Opsi, kiranya kita sampai di penghujung untuk episode kali ini. Tentu belum semua persoalan Palestina berhasil kita gali di sini. Nanti kita akan sediakan minta waktu lagi. Ustadz Salis yang memang pakarnya tentang Palestina ini, nanti kita minta waktu lagi untuk menyampaikan pandangan-pandangannya berkaitan dengan Palestina. Ustadz Salis, kita tutup dengan yel-yel untuk Palestina. Kita memberikan semangat saudara-saudara kita di Palestina. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Tetap semangat saudara-saudaraku Muslim di seluruh dunia. Palestina harus kita dukung untuk merdeka kembali, merdeka dari penjajahan yang selama ini membelenggu itu. Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.